teorinya begini, manusia itu disusun dari 4 unsur. Satu, unsur bahimiyah. Kalau bahimiyah itu binatang-binatang ternak. Kedua, sabuiyah, unsur liar, binatang buas. Ketiga, unsur kesetanan. Dan keempat, rububiyah, unsur ketuhanan. Di dalam diri manusia ada 4 unsur ini. Dari unsur bahimiyah munculnya apa? Syahwat, munculnya rakus, munculnya pelanggaran dari situ. Yang kedua dari sabuiyah, dari unsur binatang buas sabuiyah, itu muncul apa? Ghadab, muncul amarah, muncul iri, muncul permusuhan. Nah, kalau syaitoniah mah memunculkannya tipu daya, alasan-alasan, kecurangan-kecurangan. Itu dari syaitoniah. Nah, yang terakhir ada rububiyah, pancaran sifat ketuhanan. Itu memunculkan apa? Kibir. Ini yang buruk-buruknya. Kibir, apa, sombong, merasa besar, merasa gagah, ingin dipuji, ingin berkuasa. Itu dari rububiyah. Nah, yang 4 ini udah, kata Imam Nawawi, ujinat fitinatil insan, ajnan muhkaman yakadu la yatakhalasu min. Ini udah melekat. Nah, gimana yang 4 itu prosesnya? Saya Imam Ghazali, prosesnya wa awwalu ma yukhlaqu fil adami al bahimiyah. Yang pertama ada di kita bahimiyah, rakus, syahwat. Lihat anak-anak, suka melihat nggak sifat rakus di anak kecil? Ada kan? Kumaha namina murang kali. Lamun tuang kumaha? Sok anak-anak kecil kita, mungkin putu atau anak kecil kita, emang begitu. Ku Allah diciptakan kan eta sina tumbuh di awal. Lamun mainan kumaha? Segala ulah gitu kan. Lamun makan ini punya aku, begitu dari kecil. Enggak aya istilah kenyang. Terus begitu, salim aya keneh mah sampai muntah. Itu anak kecil begitu. Nih, sabunya bahimiyah itu diciptakan awal. Pertama kali ada sabunya dulu di anak kecil, di bayi sampai usia awal kehidupan itu bahimiyah, sifat rakus, syahwat, segala ingin gitu kan. Soalnya murang kali sobi. Di sana kau mana makanan pingin itu gitu ya. Nu aya di batur pingin gitu kan. Lihat mainan, oh semua gitu. Diringkit nepi ka lamun dipenuhi itu ke orang tua teh. Wah, semua ada. Itu bahimiyah namanya. Nah, setelah bahimiyah, lalu summa yukhlaqu fihi sabu'iyatu fayaghlibu alaihi almu'adatu wal munafasah. Nah, lalu di fase berikutnya yang tumbuh adalah sabu'iyah, sifat-sifat binatang buas. Apa? Permusuhan, persaingan. Lihat, ketika kecil mah diambil nggak ada masalah. Gede dikit, hawak, ulah ku batur. Anu aya di batur hayang keur manehna, anu aya di manehna ulah ku batur. Lihat anak-anak kecil, nggak jarang anak-anak kecil berantem karena hal sepele gitu kan. Eta mau mobilahan gitu. Wow, saling gigit, saling ini itu. Ya sabuyanya muncul. Muncul apa? Rasa permusuhan, rasa persaingan muncul di situ. Nah, lalu kemudian muncul summa yukhlaqu fihi syaitoniyah. Tahap ketiga yang muncul adalah syaitoniyah. Yaitu apa? Menipu, mengelabui, berbohong gitu. Kenapa? Karena yang dua tadi, yang bahimiyah sama sabuiyah itu akan mendorong dia untuk menggunakan semuanya untuk memenuhi tadi syahwat dan godobnya. Nah, maka bagaimana caranya supaya keinginan saya terpenuhi? Bagaimana supaya amarah saya terlampiaskan? Maka mulailah berpikir menipu, berbohong. Maka di tingkat berikutnya anak-anak mulai bisa berbohong. Sebelum balik ini tahap sebelum balik, mulai mengelabui, mulai menipu gitu. Yang menipu itu misalkan disuruh orang tua gitu. Udah belajar belum? Udah, padahal main game. Syaitonia muncul. Kenapa? Syahwatnya main game ingin dia lindungi gitu. Itu syaitonia. Jadi jangan dulu dibayangkan yang dosa besar gitu. Nu kira itu gitu muncul gitu ketika belajar segala macam. Summa yadhadu fihi ba'da dzalika sifatur rububiyah wa hiyal kibru wal istila wa talabul ulu. Nah, setelah syaitonia yang terakhir muncul adalah sifat-sifat ketuhanan, sifat rububiyah, yaitu sifat sombong, sifat berkuasa, sifat mencari kedudukan itu muncul. Maka anak di level tertentu mulai ingin jadi yang paling berkuasa, itu kan? Ingin jadi yang dominan di tempat permainannya, ingin yang ngatur-ngatur gitu. Itu muncul. Ini kalau kita lihat anak-anak kita semua ini bertahap seperti itu. Nah, setelah semua lengkap di anak sampai sebelum balik, summa ba'da dzalika yukhlaqu fihi al-aqlu alladzi yadhharu fihi nurul iman. Nah, setelah semua itu lengkap ada, Allah baru menciptakan akal. Yang dari situlah muncul iman nanti. Itulah balik. Jadi tahapannya itu ada tamyiz, ada balik. Balik itu kan akal. Balik itu adalah usia di mana akal dianggap maksimal untuk menimang. Kan kalau tamyiz baru pada tahapan mandiri, melakukan keinginan tanpa bantuan orang. Cebok sendiri gitu kan. Tahu kiri kanan. Kalau diajak ngobrol nyambung, itu tamyiz. Tapi akal belum sempurna. Nah, kalau balik itu akal yang sempurna. Yang 4 tadi mah itu akan jadi nanti kalau dibiarkan itu akan jadi pasukan setan yang 4 tadi mah. Nah, ya kalau akal ini akan menjadi junudil malaika, akan menjadi tentaranya para malaikat akal ini.
Moal ayah nu salamet hiji oge tina opat ieu. Berarti setiap orang punya peluang bahimiahnya muncul. Sabuiyahnya muncul. Setiap orang punya peluang syaitoniahnya muncul. Setiap orang punya peluang rububiyahnya muncul. Hanya selamat kalau ada cahaya iman, yang iman itu didapat dari perpaduan akal dan syarat eta.